terus torehkan prestasi. Implementasi rencana aksi siklus 1. Bahasa Indonesia, materi ide pokok dan ide pendukung. Pendidikan profesi guru dalam jabatan 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang bersama kami SD Islam Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul adzim. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, semoga aina Amira, Faiha Tifa Faisal, Hanifah Hafiz Faiz, Brilian Vino Akmal, Aryo Najwa Naswa, Sahira Yasmin Arif, 4C SDI Al-Munawwar. Teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga kembali sehat walafiat. Amin. Ingat kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang masih ingat? Materinya apa? Materinya? Informasi. Betul sekali. Tepuk tangan buat Aryo. Berarti teks informatif itu apa? Teksnya berbeda dengan singkatan pembacaan. Benar sekali. Apa yang sering coba diulangi? Teks pendukung. Apa kaitannya? Masih ingat kemarin di teks informatif itu ada bacaan. Tiap bacaan ada apa? Susunan apa? Apa Yasmin? Betul sekali Yasmin. Coba minta tolong siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Brilian, yang keras. Peserta didik mampu memahami sifat dan ide pendukung pada teks informatif. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Peserta didik mampu memahami sifat dan ide pendukung pada teks informatif. Nah, ada hubungannya dengan pelajaran yang dahulu. Yang dahulu kita sudah mempelajari teks. Nah, sekarang ini untuk kali ini Ustaz tidak akan menjelaskan apa itu ide pokok, apa itu ide pendukung. Terus bagaimana Ustaz supaya aku bisa mengerti? Ada yang tahu caranya bagaimana? Nah, supaya kita tahu caranya, kita akan melihat tampilan video. Siapa yang minta bantuannya? Siapa yang bisa membantu Ustaz? Coba habis minta tolong. Nah, kemudian ini digerakkan mouse-nya habis. Nah, ini mouse-nya, kemudian gerakkan ke arah untuk play. Nah, pintar.
Silakan, apa pertanyaannya? Kenapa tari tradisional itu masih sedikit peminatnya? Sebelum menjawab itu, Ustaz Fakih boleh bertanya. Nanti membantu jawaban dari pertanyaan Pak Ika tadi. Ya. Setelah kamu lihat video, apa sih yang kamu lihat? Coba satu dari sini. Trompet, sini. Kendang. Pohon gamelan. Apa yang kamu lihat? Siswa, aksesoris yang dipakai, apalagi? Apa? Bangunan. Baju. Dari semua kata-kata yang disebutkan oleh teman-temanmu tadi, meskipun video ini tidak ada teksnya, kalian paham ini tentang apa? Tentang apa kan video ini? Dari reog dan asalnya dari mana? Nah, lanjut. Menurutmu tadi bagus apa enggak? Bagus. Nah, kita sambungkan dengan pertanyaannya Pak Ino tadi. Loh, ini loh tampilannya kakak-kakak bagus, tapi kenapa peminat tari tradisional reog kendang Tulungagung ada yang bisa bantu jawab? Karena tariannya sulit. Karena tariannya sulit. Bagus sekali Aryo. Siapa lagi? Nah, dia. Karena sekarang sudah zaman modern. Apa lagi? Pak Ina, jawaban dari teman-temanmu sudah bisa diterima. Jawabannya satu, karena sulit, susah. Yang kedua, karena sekarang zamannya sudah modern. Nah, tampilan ini sekarang masih tetap tradisional, terlihat tradisional, apa sudah semakin mengikuti zaman? Sudah mengikuti zaman. Lanjut ya, pertanyaan yang pertama tadi bisa pakai ketik. Mengapa? Apa Pak Ina tadi pertanyaannya? Mengapa tari tradisional masih sedikit peminatnya gitu ya? Nah, kemudian yang kedua, Bagaimana cara melestarikan tari tradisional? bagus sekali. Sekarang kita cari solusinya bersama-sama. Kira-kira caranya bagaimana melestarikan tari tradisional? Satu, Mengadakan lomba. mengadakan lomba supaya seluruh Indonesia. Wah, bagus sekali di video, kemudian di upload di mana? Di YouTube atau di media sosial. Oke. Berarti sudah jawabannya sudah pas apa belum? Ada yang mau tanya? Sudah cukup? Nah, ini kaitannya pertanyaan dengan video. Apa itu? Terlihat? Kerja serta didik. Siapa yang pengen bantu Ustadz untuk membagikan? Yang sini Faisal minta tolong diberikan kepada siapa? Yang sini, kalau ini. Terima kasih Faisal. Terima kasih Nino. Terima kasih Yasmin. Sudah menerima semuanya? Sudah. Lembar kerja peserta didik. Silakan kamu tulis apa? Betul sekali. Silakan nama kelompoknya ditulis. Sambil menunggu temannya menulis namanya, kamu lihat langkah-langkah kegiatan. Untuk mengisi, untuk mengerjakan harus tahu langkah-langkahnya. Kita baca bersama-sama, mau? Nomor 1. Apa satu-satu? Bagus sekali, yuk satu-satu. Silakan sekarang dibaca. Langkah pertama, judulnya apa? Nah, silakan dibaca. Sudah, sekarang lanjut halaman ke-3. Halaman ketiga, halaman terakhir, silakan dibaca. 3 sampai 20. Sudah?
Kembali ke langkah yang kedua. Bacanya sudah selesai. Sekarang langkah yang kedua. Temukan akrab di masing-masing paragraf pada teks tersebut. Judulnya warisan yang sudah punah. Menceritakan tentang apa? Satu kata. Tari. Nah, coba kita kunci ya. Satu kata tari. Apakah ketika teman menyebutkan tari itu sudah menjelaskan bacaannya? Temukanlah ide pokok pada masing-masing paragraf. Sekarang dua itu dikerjakan di mana? Di mana? Ada yang tahu ini namanya apa? Mind map. Ya, kesepakatan ya. Sini paragraf berapa? Satu. Yang sini? Dua. Sini? Tiga. Sini? Empat. Sini? Lima. Sini? Enam. Kamu sudah bawa berapa? Dua. Berarti paragraf satu, paragraf dua. Ini paragraf berapa? Tiga sama ini? Empat. Yang itu? Paragraf? 5 dan 6. Nanti kalau sudah selesai nulisnya baru ditempel di mind. Sudah siap? Silakan dikerjakan. Ini yang paragraf berapa? Yang paragraf paragraf keempat. Temukan dan jual ide pendukung paragraf masing-masing paragraf. Jadi nanti untuk yang langkah keempat itu hasilnya cukup satu kalimat atau beberapa kalimat? Berapa kalimat? Vino menyampaikan bahwa beberapa kalimat. Apakah kelompok yang lain setuju beberapa kalimat? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tangan untuk kalian semua. Satu, dua, tiga. Saya cerdas dalam berpikir, kreatif dalam bekerja, Islami dalam berperilaku. 4C. Saya cerdas dalam berpikir, kreatif dalam bekerja, Islami dalam berperilaku. Islam Al-Munawwar. Tujuannya apa loh? Kenapa kok pakai mic? Bisa Kedengaran. Agar suaranya jelas. Tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan yang siap. Ide pokok paragraf 1. Tari tradisional Indonesia adalah kebanggaan negara yang harus dijunjung dan tinggi dan dijaga. Ide pendukung paragraf 1. Setiap daerah memiliki tari tradisional yang berbeda. Ide pendukung paragraf 2. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari sebelang. Kelompok B sama kelompok C. Ada yang mau bilang? Ya. Apakah yang sudah dijelaskan oleh kelompok A sudah benar? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih kelompok A. Silakan kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B.
Ide pokok paragraf 3. Desa kedua adalah desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Ide pendukung paragraf ketiga. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakan yang menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Ide pokok paragraf 4. Selanjutnya adalah desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari bahasa kembang. Ide pendukung paragraf 4. Tari ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya kecil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok A dan kelompok C? Tidak. Ada yang mau disampaikan lagi dari kelompok B? Tidak ada? Sudah? Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok B. Sudah siap? Silakan dimulai. Ide pokok paragraf 5. Desa keempat adalah desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Ide pendukung paragraf 5. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Ide pokok paragraf 6. Di Solo, Sumatera Barat ada tari piring yang juga sangat terkenal. Ide pendukung paragraf 6. Penari piring berjumlah ganjil. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Tidak? Ada yang mau bertanya? Tangan untuk kelompok C dari semuanya. Terima kasih kelompok C. Baik anak-anak, sebenarnya harapannya Ustadz Fakih ketika kelompok A, kelompok B, kelompok C menyampaikan hasil diskusi kemarin, seharusnya ada yang memberi tanggapan, ada yang memberi pertanyaan. Tadi ketika Ustadz Fakih kasih kesempatan ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah paham. Sudah paham? Bagus sekali. Nah, sekarang supaya lebih paham lagi, kita akan bahas, ya, bahas apa yang sudah kita kerjakan bersama. Lihat, ini loh jenis paragraf, ada berapa? 3. Coba kita baca bersama. Jenis paragraf 1, 2. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. 1. Paragraf deduktif. Letak ide pokoknya ada di awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Letak ide pokoknya ada di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Letak ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Yang di awal namanya, Paragraf induktif. yang di akhir namanya. Induktif. Lanjut ya. Kemudian iya. Minta tolong siapa yang ingin bantu. Kino. Lanjutnya, setelah kita mengetahui jenis paragraf, coba kita baca bersama. 1, 2. Bagi Dewi dalam bidang kesenian adalah menari. Ia sering mengikuti pentas seni tari, sering belajar tari di sebuah sanggar. Ia belajar tarian tradisional dan tari kreasi. Dewi rutin mengikuti latihan bersama teman-temannya yang juga memiliki hobi menari.
Dewi memiliki hobi menari. Ini warnanya apa? Biru. Biru. Pada bacaan yang warna biru ada di awal atau ada di akhir? Awal. Di awal. Yang mana? Dari awal sampai tanda mencari ide pokok itu ditulis sama persis atau kita buat sendiri dengan mengikuti pola SPOK. Yang kedua, setelah ide pokoknya kita temukan, maka kita mencari. Ini pun juga gitu, gak cuma kalimat ide pokok di awal saja. Hobi Dewi dalam bidang kesenian adalah menari. Kalau cuma satu kalimat saja kita tidak ngerti apa isi dari paragraf ini, maka diperlukan yang namanya ide pendukung. Coba dari contoh 1, 2 dari ide pendukung ini membuatnya pakai pola rumus SPOK pun pakai. Nah, diawali dengan nama, menunjukkan itu sub. Sampai di sini siapa yang sudah mengerti? Angkat tangannya. Yang masih belum mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti. Supaya tambah mengerti. Siapa yang tahu ini lagu apa? Kalian menyanyikan lagu ini terakhir kelas berapa atau kelas 1 tadi? Siap? 1, 2, 3. Naik, puncak gunung, tinggi sekali. Di awal apa di akhir? Awal. Kalau di awal namanya apa? Ide pokok yang ada di awal namanya apa? Hidup. Itu sekali. Kita masukkan ke dalam kalimat ini. Adanya pakai lagu naik puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Tuh 2. Dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Kok kompak sekali. Berarti mudah diikuti ya, benar? Mudah? Coba lanjutnya gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Coba ulangi dari atas dulu. 1, 2. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, dan awal akhir. Nggak sendiri-sendiri aja loh. Sendiri. Hah? Khusus untuk Brilian sendiri, yang lain berkelompok. Setuju? Yuk silakan kelompok B. Coba kelompok B. 1, 2, 3. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, dan awal akhir. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, dan awal akhir. Tepuk tangan untuk semuanya.
Siap, 1, 2, 3. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal akhir dan awal akhir. Bagus sekali. Orangnya. Siapa yang mau menolong seperti kelompoknya masing-masing, satu anak kesini deh. Terima kasih Tino. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ada yang mau bertanya? Bisa? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Apakah kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan ide pokok? Jawabannya sudah apa belum? Bagaimana perasaan kalian sudah belajar materi tentang ide pokok dan ide pokok hari ini? Senang? Semoga dengan semangat kalian, dengan rasa yang senang, ilmu yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tepuk jari satu itu, tepuk jari